Season 2 episode 1. Cortana sepenuhnya telah mengambil alih tubuh John, pikiran dan bahkan seluruh tindakannya. Artinya John kini telah meninggal dan akan terus melanjutkan misinya dalam menangkap dan memusnahkan kaum Covenant yang merupakan musuh bebuyutan umat manusia. Dan di suatu desa, tim Spartan menjalankan misi dengan tujuan mengevakuasi warga setempat yang diduga merupakan korban dari kaum Covenant. Kopral Wenesi menjelaskan bahwa desa mereka kini menjadi sasaran keganasan alien dan akan membunuh seluruh penduduk yang berada di sana. Namun salah satu dari mereka tidak mengerti dan menolak untuk melakukan evakuasi. Pendeta beranggapan bahwa Wenesi hanyalah sebuah organisasi propaganda yang telah melenyapkan planet mereka sebelumnya. Ternyata Wenesi pernah melenyapkan sebuah planet 42 tahun silam yang merupakan tempat keberadaan keberlangsungan hidup mereka. Sehingga kali ini pendeta tentu tak akan percaya lagi akan semua kebusukan Wenesi. Dan di tengah-tengah keributan tersebut sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Covenant kembali dan melakukan serangan mendadak yang mengakibatkan beberapa prajurit Wenesi hilang secara misterius. That weapon. Out there. Pick up. Dan di suatu tempat yang berbeda, Kapten Jacob memaparkan beberapa planet yang telah dihancurkan oleh kelompok Covenant. Di antaranya planet Madrigal, planet Esturi, dan bahkan selanjutnya adalah planet mereka sendiri. Dan tiba-tiba saja diskusi mereka terhenti ketika seseorang datang menghampiri. Ternyata itu adalah pengganti Dr. Halsey yang bernama Colonel Anderson. Anderson mengatakan bahwa dirinya bukanlah pengganti Dr. Halsey, namun tujuannya bergabung dengan Wenesi karena ia percaya akan kemampuan tim Spartan dan seluruh programnya. Intinya Anderson akan membantu sepenuhnya program Spartan, tentunya dengan kesepakatan John sebagai pemimpin mereka. Sementara di kediaman Soren diperlihatkan beberapa tawanan dari berbagai planet mendatangi tempat tersebut karena merasa bahwa di planet terbelah mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan pria berambut ikal tersebut bernama Felix. Felix mengatakan bahwa tempatnya berasal sebelumnya telah hancur, yang mengharuskannya mencari tempat dan kehidupan yang baru. Namun untuk tinggal di planet Rabel tak semudah yang dibayangkan, di mana mereka telah cukup menampung orang-orang dari berbagai kalangan seperti perampok, penjahat, dan bahkan tindakan kriminal, sehingga akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Dengan hal tersebut, Soren akan mengadakan pemilihan bagi mereka yang gagal untuk dibawa ke ruangan hampa lalu dimusnahkan. Felix yang mendengar semuanya tentu membuatnya sangat takut, dan tiba-tiba saja menawarkan penawaran bahwa dirinya mengetahui di mana lokasi keberadaan Dr. Halsey. Mendengar semua penjelasan anak muda itu membuat Soren sepertinya tertarik akan penawaran tersebut. Sir. Dari segala upaya Felix untuk meyakinkan Soren nampaknya cukup berhasil. Felix mengatakan bahwa Dr. Halsey dikurung di sebuah tabung yang berada di kapal yang sudah tak beroperasi. Dan untuk mencapai kapal tersebut tak semudah itu, karena kapal yang menampung Dr. Halsey di dalamnya akan segera meledak. Soren yang mendengar hal tersebut nampaknya percaya akan semua omong kosong itu. Dan ketika Soren telah sampai di tempat yang dimaksud, tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi, di mana Soren ternyata dijebak dan akan ditangkap atas kasus kejahatan penculikan dan pengkhianatan. Lantas siapakah sosok Felix tersebut? Who's first? Sementara John yang berada di ruangan Anderson menjelaskan bahwa dirinya mengetahui musuh mereka dan mengenali kelompok dari kaum Covenant. Tujuan Covenant menyerang komunikasi di planet Esturi adalah sebagai bentuk misi latihan. Namun John belum mengetahui maksud dari latihan tersebut.
Mungkin saja mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Anderson yang mendengar hal itu tiba-tiba saja mengalihkan pembicaraan mereka bahwa Dr. Halsey beberapa bulan lalu telah membuat sejumlah kejahatan yang melanggar prosedur dan proyek mereka, termasuk pembuatan AI ilegal yang ditanamkan ke otak John. Anderson menduga bahwa yang menempati tubuh John saat ini itu adalah Cortana buatan dari Dr. Halsey. The chief. One really knows John. Tak berselang lama dari itu, Corporal Paris yang memimpin pasukan dalam mengevakuasi warga sipil diberikan penghargaan oleh Kapten Jacob atas keberaniannya dalam menghadapi setiap musuh-musuh mereka. Namun Anderson tidak mengungkapkan yang sebenarnya di hadapan publik, bahwa musuh mereka yang dihadapi adalah kaum Covenant. Bahkan Anderson mengirim tim yang bernama Tim Kobal untuk memperbaiki salah satu jalur komunikasi yang ada di planet Esturi. Mendengar semuanya, John segera menghampiri Anderson dan mempertanyakan mengapa dirinya berbohong di hadapan publik. Dan seharusnya ia juga memberitahu ke Tim Kobal bahwa yang akan mereka hadapi di planet Esturi itu adalah kaum Covenant. Namun Anderson tidak menanggapi pertanyaan itu dan tak peduli akan soal itu. Your hand. Season 2 episode 2. Kwan Ha kini memutuskan untuk tinggal di planet Rubble bersama dengan Soren. Namun di planet Rubble dipenuhi mata-mata dan pengkhianat yang hendak saja menggulingkan kekuasaan Soren sebagai pemimpin mereka. Sehingga Kwan yang berpihak kepada Soren tentu saja menjadi incaran bagi kelompok pemberontak tersebut. Take the out. Sementara Lyra yang merupakan istri dari Soren menghampiri salah satu anak buahnya, serta mempertanyakan apakah kapal mereka sudah siap digunakan untuk mencari keberadaan Soren yang telah hilang entah kemana. Namun pria berkulit hitam tersebut mengatakan bahwa mereka membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan kapal tersebut. Di sini Lyra perlu mengetahui bahwa pria inilah yang telah menjebak Soren sebelumnya dalam menemukan keberadaan Dr. Halsey. Rhys diperlihatkan kini tengah dilatih oleh seorang pria botak yang bernama Louis. Dari hasil latihan tersebut bahwa kondisi fisik Rhys setelah mengalami cedera nampaknya belum terlalu pulih, yang akan berdampak atas kemampuan bertempurnya. Namun pria botak itu terus memberikan semangat bahwa dirinya pasti bisa melewati masa sulit tersebut. Dan tepat di hari itu juga John mengadakan misi latihan untuk memperkuat kemampuan bertempur timnya dalam mengalahkan Covenant. Game on. John yang melihat kemampuan Rhys sangat lambat dan gagal dalam misi latihan kali ini tentu saja membuatnya kesal dan terus memaksanya latihan walau kondisinya sangat buruk. John melakukan tindakan tegas itu semata-mata dengan tujuan meningkatkan kemampuan bertempur Spartan dan tak peduli apapun kondisinya. John yang penasaran akan kondisi dari tim Kobal mencari informasi serta misi mereka di planet Esturi. Dari pencarian tersebut, John mendapatkan informasi bahwa di jalur komunikasi itu kelompok Covenant mengakses data mereka untuk menemukan keberadaan planet Rhys yang kini ditempati oleh John, dan mendapati fakta bahwa kaum Covenant kini telah tiba di planet Rhys. Dengan hal tersebut, tim Spartan akan melakukan misi untuk menuju ke jalur komunikasi dengan tujuan menghentikan penyerangan Covenant serta menyelamatkan seluruh tim Kobal yang berada di sana. Season 2 episode 3. Di planet Rhys, tepatnya di bagian sektor Visiger,
Tim Spartan memulai misi pencarian dan penyelamatan untuk membantu tim Kobal. John terpaksa melakukan tindakan misi itu walaupun sebenarnya merupakan tindakan yang ilegal karena Anderson tidak memerintahkan mereka untuk melakukan misi tersebut. Dan alasan sebenarnya John melakukan itu untuk membuktikan keberadaan Kupinan bahwa mereka kini telah tiba di planet Reach. Dan ketika tim Spartan telah tiba di suatu tempat, benar saja beberapa marinir datang menghampiri serta mengancam John untuk segera menurunkan senjatanya. Mariner tersebut merupakan pelopor dari markas Fleetcom untuk membawa John kembali karena telah melanggar peraturan, memalsukan penerbangan mereka yang tentu saja membuat kaidanannya cukup heran dibuatnya. Do not fire! Not like this. Kapten Jacob yang mengetahui semua itu tentu saja membuatnya begitu marah. Pelanggaran yang dilakukan John sudah yang kesekian kalinya. Ia beberapa kali pergi tanpa izin, mengaktifkan senjata tanpa izin, dan bahkan menodongkan senjata aktif kepada marinir. Dengan kejadian tersebut, Kapten Jacob mengambil langkah tegas dengan memberikan penalti kepada tim Spartan agar tidak mengikuti operasi tempur dengan batas waktu yang belum ditentukan. Tak hanya itu, John juga harus dikurung ke barak karena mengalami halusinasi delusi yang membuat pikirannya menjadi kacau balau. Mendengar semua itu tentu saja John tidak setuju. Apa yang dilihatnya di Esturi benar adanya, bahwa kaum Kupinan telah tiba di Reach dan akan melakukan penyerangan, dan bahkan tim Kobal yang dikerahkan oleh Anderson telah hilang di Esturi. Namun Jacob mengatakan bahwa tugas John hanyalah mengikuti perintah, bukan mencari sesuatu yang di luar dari prosedurnya, serta memperlihatkan bukti penerbangan tim Kobal bahwa mereka dikerahkan menuju ke aktif 4, bukan yang seperti John paparkan sebelumnya. Rhys, Vanak, dan Kai yang mendengar semua itu juga nampaknya kecewa kepada John karena merasa telah ditipu. Bahkan Kai tak bisa mengenali John yang telah meninggal, yang kini tubuhnya sekarang ditempati oleh Cortana. 125, you are not Psyche vouchers. Sementara di planet Trouble menimbulkan kekecauan yang begitu luar biasa di dalam sistem pemerintahan Soren. Bahkan suatu kelompok yang bernama Rubian membeli kru milik Lyra dengan tujuan menyingkirkan Soren dan Lyra sendiri. Dari informasi Kuan tersebut, ia meminta agar Lyra segera menemui anaknya yang bernama Kessler. Dan setibanya di sana tanpa terduga, ternyata para kelompok itu sudah berada di sana. Pemberontak itu mengatakan bahwa kapal mereka telah siap digunakan untuk mencari keberadaan Soren. Di waktu yang sama, Kuan dan Lyra ternyata memutuskan mencuri kapal untuk mereka gunakan dalam mencari keberadaan Soren seorang diri. Namun ketika hendak saja akan meninggalkan tempat tersebut, hal yang tak terduga terjadi, di mana kelompok pemberontak berhasil mengetahui tindakan mereka, hingga membuat Kuan dan Lyra harus gagal menjalankan misinya. Karena gagal dalam misi tersebut, Lyra meminta kepada Kuan agar membawa Kessler keluar dari planet Trouble, serta berjanji membawa Kessler dengan aman. Sementara ia sendiri akan menghadapi para pemberontak tersebut. Where's my mom? Lyra dibawa ke suatu tempat untuk mengakui di mana keberadaan harta karun yang Soren sembunyikan. Ternyata alasan pria tersebut berkhianat adalah untuk mengincar uang yang Soren bawa sebelumnya dari planet Madrigal. Ia melakukan itu karena selama Soren membawa uang tersebut, ia tak pernah membaginya. Justru hanya dihabiskan dan bersenang-senang belaka. Lyra yang mendengar hal itu justru mengatakan hal yang tak terduga. Ia mengatakan bahwa dirinya tak bisa memberitahu karena memang harta karun itu tak pernah ada. Dan walaupun harta karun itu ada, dirinya tak akan memberitahunya. on Reach? Have to be this way. Just tell me what I want to. Kuan terpaksa melakukan itu demi untuk menyelamatkan nyawa Lyra dan harus meninggalkan Kessler seorang diri di kapal transportasi. Begitupun dengan Kapten Jacob yang mendapatkan kenyataan bahwa apa yang dikatakan John benar adanya.
Tim Kobal yang dikirim oleh Anderson ke jalur komunikasi kini semuanya telah meninggal mengenaskan dan mendapatkan fakta bahwa kaum Kopennan lah yang melakukan hal tersebut. Tak hanya itu, Kapten Jacob juga telah mengetahui bahwa Kopennan kini telah berada di planet Ridge dan memerintahkan Anderson untuk segera melakukan evakuasi bagi seluruh penduduk warga sipil. Namun hal itu ditolaknya. Anderson beranggapan bahwa semuanya mungkin saja bukan ulah Kopennan, melainkan sebuah simulasi belaka, dan jika ia melakukan evakuasi akan menimbulkan kepanikan bagi seluruh warga, serta mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah rencana yang bisa diandalkan jika memang benar kaum Kopennan telah berada di planet Ridge. Sementara di suatu tempat yang tak diketahui keberadaannya, Anderson menghampiri Dr. Halsey yang sebenarnya merupakan buronan bagi UNSC. Inti dari pembicaraan mereka tersebut bahwa Anderson sangat mengagumi kemampuan Dr. Halsey dalam menciptakan Spartan seperti John, dan juga menciptakan Cortana yang berhasil dikeluarkan sepenuhnya ke dalam tubuh John. Tak hanya itu, ternyata Anderson lah pelaku dan dalam penculikan terhadap Soren. Dan apakah maksud dan tujuan Anderson melakukan penculikan tersebut? Whether I've come without pity. Season 2 episode 4. Di planet Ridge tiba-tiba saja menimbulkan kepanikan yang begitu luar biasanya, yang membuat sebagian warga harus meninggal dan mengalami beberapa luka akibat ledakan tersebut. Dan benar saja ulah semuanya selain dan tak bukan adalah kaum Kopennan yang telah berhasil menemukan keberadaan planet Ridge. John dan Kopal Perez terus melanjutkan perjalanan menuju ke markas Fleetcom dengan tujuan menemukan pakaian tempur mereka. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja mereka menemukan wanita parubaya yang masih tetap tinggal walau kondisi rumahnya telah hancur berantakan. Kopral Perez mencoba memberikan pemahaman bahwa kota mereka telah hancur diserang oleh sekelompok alien. Namun bukannya mendengarkan hal itu, ia malah berniat untuk tetap tinggal sembari menjaga benda-benda peninggalan suaminya yang berasal dari bumi. Kopennan telah sampai di markas Fleetcom dan menguasai orang-orang yang berada di sana. Dan tim Spartan untuk mencapai markas Fleetcom tak semudah yang dibayangkan, di mana kaum Kopennan telah memutus jalur komunikasi dan terus saja membuat kegaduhan yang begitu menyulitkan pergerakan mereka. Dari pertempuran itu hanya diperlihatkan Rizvanat dan John, sementara Kai belum diketahui keberadaannya. Dan ketika John hendak saja melanjutkan perjalanan menuju ke markas Fleetcom, Vanat mengatakan bahwa armor atau perlengkapan tempur mereka telah hilang entah kemana. Dan Kolonel Anderson juga tak diketahui keberadaannya. Kapten Jacob mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan John sebelumnya tentang tim Kobal benar adanya. Jacob juga mengatakan bahwa kaum Kopennan menyerang pembangkit listrik jalur komunikasi dan sebagian meriam UNSC. Tak hanya itu, sebenarnya juga Anderson telah mengetahui akan kedatangan kaum Kopennan. Namun semua itu sudah tak berguna, mengingat hal tersebut tidak akan mengubah situasi apapun. Yang hanya bisa mereka lakukan saat ini itu adalah mengevakuasi warga sebanyak mungkin yang mereka mampu. You know what I see? Fought with courage. You nothing left for any. You fought with show those scaly back. You will. They fucked with the.
Sementara di tempat kediaman Dr. Halsey dan Soren sebelumnya, mereka juga bisa merasakan akan keberadaan Covenant di planet Reach. Dan tiba-tiba saja ruangan yang mereka terang benderang berubah menjadi hitam. Dan di tengah-tengah pencarian dalam menemukan jalan keluar, Dr. Halsey malah bertemu dengan Covenant yang telah berhasil merebut dan menguasai Cortana di bawah perintah Maki. Setelah mereka berdua berhasil keluar dari dalam bunker, Dr. Halsey kembali bertemu dengan Kapten Jacob dan akan segera pergi dari planet Reach bersamaan dengan penduduk warga sipil lainnya. Namun untuk melakukannya tak semudah itu, di mana kaum Covenant kembali menyerang kapal tim evakuasi hingga membuat aksi baku tembak terjadi di antara mereka. Begitupun dengan tim Spartan yang mencoba menghalau pergerakan Covenant walau tanpa pakaian tempur mereka. Kapten Jacob yang menyadari semua itu memerintahkan Kopral Paris untuk segera menerbangkan kapal mereka. Sementara dirinya sendiri harus menunggu demi untuk melindungi seluruh warganya. Dari usaha tim Spartan dan Mariner untuk menghalau pergerakan Covenant tak semudah yang dibayangkan, mengingat jumlah mereka cukup banyak dan begitu kuatnya, sehingga John harus beberapa kali terkena pukulan mematikan dari kaum Covenant. Dan ketika salah satu dari mereka hendak saja membunuh John, tiba-tiba saja Maki mencegahnya. Namun sialnya Vanak harus meninggal di malam itu juga.